Nama Nama aku Sheila. Okay. Why are you interested in the holistic lifestyle? Karena awalnya itu papaku tuh dulu sakit. Okay. Dia sakit tiroid. Okay. Terus dia ke dokter bilang nggak bisa sembuh, harus minum obat seumur hidup. Terus somehow dia ketemu someone from beberapa orang lah ya dari dunia holistik yang ceritain penyakit kronis tuh sebenarnya bisa sembuh loh. Badan lu tuh bisa nyembuhin sendiri loh sebenarnya kalau disupport dengan nutrients yang benar gitu. Oke. Okay. Terus akhirnya dia dengerin. Waktu itu kita baru tahu tentang juicing ya. Juicing. Juicing. Smoothies gitu. Smoothies, jus sayur, cold press juice, intinya raw fruits and vegetables deh ya. Terus papaku konsumsi itu setiap hari, kayak jusnya isinya cuma ketimun, tomat, jeruk nipis, itu aja tiap hari 1 liter dia minumin. Setelah 2 bulan dia berhenti obat dokter ya. Dia berhenti terus nggak kambuh lagi sampai sekarang. Oh, wow. So actually bisa sembuh dan nggak harus minum obat seumur hidup gitu. Okay. Nah semenjak dari situ aku baru mulai deh tuh ya, waktu itu ya masih muda juga kan, belum terlalu intuit lah. Umur tapi berapa ini? Ini kira-kira udah 10 sampai 15 tahun yang lalu, aku lupa juga. Belakangan ini baru semenjak ada Instagram, ada konten-konten, jadi kan kita makin terbuka lagi gitu kan, banyak orang yang sharing hal-hal yang sama. Ternyata lebih dalam lagi, kayak ternyata ingredients itu banyak yang toxic dan lain-lain gitu. Jadi ya gitulah, makanya sekarang aku intuit banget gitu, apalagi semenjak punya anak sangat hati-hati. Benar. Actually for my case lumayan sejenis. My sister juga ada autoimun. Okay. Rheumatoid arthritis. Terus kayak my grandma actually died because of cancer. It's a lung cancer. Cuman sebenarnya kayak no wonder gitu, even though kayak aduh sedih ya, cuman maksudnya kayak why it happens kita juga nggak nyangka, cause the facts that jadi my grandma itu punya toko di Jalan Sabang, tau gak sih? Tahu Jalan Sabang Ya, kan kayak toko dulu tuh itu supermarket back then yang pas tahun 40-an 50-an, tapi dan it converts into foto gitu. Nah itu kan di pinggir jalan, a lot of smokes, depannya kayak ada tukang sate, terus pinggir jalan banget, banyak mobil lalu lalang kayak gitu kan. Ya dia ngirupnya tiap hari ya polusi lah gitu kan. Ya akhirnya dia died because of lung cancer. Menurut bahkan aku nggak usah ngerokok ya, nggak usah ngerokok. Jadi menurut aku ada causationnya juga gitu. It makes sense why it happened to her. Even though I don't wish it happened to her, cuman sebenarnya kalau kita bisa lebih hati-hati, kita lebih aware of the air quality, mungkin itu bisa ngurangin chance-nya jauh banget. Apalagi itu kan tiap hari ya, kayak gitu. Nah makanya juga even kemarin my mom baru check up ke Singapura, terus kayak one of the doctor said, ini kamu hati-hati aja, di Jakarta bakal ada ledakan cancer lung in the next 5 years because of the Jakarta pollutions. So it's your right decision buat pindah ke Bali. Nggak mau develop di Bali aja. Iya ya, maksudnya ya. Enak sih kalau lagi adem kayak gini. Iya. Cuman aku kalau suka kepanasan aku pusing. Bali tuh sebenarnya almost 3-4 season almost. Yeah. Ya cuman ya naik turunnya temperaturnya nggak terlalu drastis. tinggi, Sekarang ini lagi coldnya gitu. Ada panas-panasnya yang bulan Juli sampai September, Oktober tuh enak banget. Kayak gini ya. Ya kayak begini. Pas di Aussie-nya winter kan, dingin, jadi kayak anginnya. Bener-bener. Belajarnya biasa dari mana nih? Belajarnya dari buku. Ada buku recommendation? Aku suka banget Barbara O'Neill punya buku. That's controversial actually. Ya kontroversial banget Barbara O'Neill kan. Cuman dia ternyata banyak juga loh fansnya di Indonesia loh ya. Iya. Indonesia, Malaysia tuh ternyata banyak juga. Terus banyak truth juga sih actually, walaupun kontroversial yang enggak lah. Maksudnya kayak dia kan suka ngeklaim something so boldly. Ya benar-benar. Yang belum ada studinya. Benar. Cuman sebenarnya ada benernya juga. Ya, ada enggak kayak 100% dia sesat banget gitu, enggak. Banyak yang emang make sense sebenarnya, I think. Terus lately ya aku suka denger aja podcast biohacking ya kan. Sekarang lagi ngetren banget biohacking gitu. Biohacking juga lebih ke holistik sebenarnya kan daripada ke conventional medicine gitu.
Terus ya banyak sih kalau mau disebutin. Cuman sumber-sumber aku lebih ke zaman dulu juga ada Dr. Andreas Moritz, itu juga lumayan kontroversial. Semakin Oke. kontroversial aku semakin suka. Oke. Ya, itu dia yang nulis tentang liver flush dan lain-lain gitu. Eksim bisa sembuh. Eksim kan kayak penyakit seumur hidup tapi ternyata bisa sembuh. Dan semacam itu gitulah pokoknya. Itu buku-buku yang lama. Yang belakangan ini aku udah jarang baca buku sih sejujurnya. Tapi sebenarnya kan dokter yang into this holistic itu di Indo nggak banyak ya, berarti kebanyakan dari luar. Iya benar, dari luar kebanyakan. Oke. Di Indo gak banyak. Di Indo kayak kalau mau wawancarain pakarnya, siapa pakarnya Ya, gitu kan? Karena mereka kebanyakan ngumpet ya, mereka nggak terang-terangan gitu Betul. loh. Karena mereka nggak mau dihujat, nggak mau dicabut lah license-nya apalah gitu. Oke. Tapi kalau dokter yang holistik itu aku bilang berarti dia udah tingkat tinggi banget pengetahuannya. Karena dari yang konvensional dia pelajarin dan dia bisa beralih ke holistik. Bisa dua-duanya Berarti ya. berarti dia find something in holistic yang intinya bisa superior to konvensional. Karena dia kan tadi belajar yang konvensional, karena kan itu sebenarnya sangat bertolak belakang ya sebenarnya gitu. Kalau wawancara holistik sama wawancara konvensional pasti jawabannya bertolak belakang lah. Oke. Solusinya bertolak belakang. What do you think of TCM? Hah? The traditional Chinese medicine? Chinese medicine sebenarnya aku bilang ada make sense-nya juga. Ada make sense-nya juga. Lagi in juga tuh sekarang. Lagiin juga. Ya. Soalnya kan even kan dulu kalau orang cancer udah desperate, mereka kayak udah Singapura udah lewat, bisa ke Jerman nih, ke Europe. Cuman mungkin sekarang udah mulai banyak yang ke China juga nih, gara-gara ya dengan berbagai obat-obat yang interesting. Kamu ngedalamin Chinese medicine juga? Enggak, tapi I wish I have the knowledge sih. I think that's gonna be so powerful. Soalnya mau gimana juga itu udah berabad-abad. Iya, benar abad. Tapi emang the tricky side is again aku orangnya database. Jadi everything yang aku akuin emang the truth ya harus ada researchnya gitu. Kalau enggak susah juga. Kamu tahu Raja Ubud gak? Tahu Raja Ubud. Raja Ubud tuh yang kawin sama siapa nama Happy artisnya? Salma. Iya, itu bukan. Tapi kayaknya Itu pangeran saudaranya Ubud ya? Oh, yang saudaranya. dia punya Tirta Usada di mana? Oh, iya. Is it Gede. popular in Bali? Popular, Tirta Usada popular banget. Oke. Cok siapa Tell me namanya? more. Cok gede. Iya, that guy. Sejujurnya aku nggak pernah kesana. Nggak pernah. Ya tapi that guy, ya. Justru bule-bule nih, aku kan ada di grup ibu-ibu di Bali ya, yang foreigner. Di sini kan banyak juga yang foreigner yang into holistic, obviously mereka Yes. demen-demen di Bali kan. Di Bali tuh lebih aku suka banget kalau ke Bali tuh banyak makanan sehat, organik. Iya, Kayak benar. even snacks my kids aja dari sini loh. Kayak the coconut chips, the beef chips gitu-gitu yang ya ingredientsnya ya clean. Ya, clean ingredients dari And Bali. sensasinya juga dari Bali kan. Ya, bener-bener. Pertanda harus Iya, cuman the Tirta Usada itu terkenal apa ya? Dia itu kalau nggak salah kayak tempat retreat, ada Wellness kliniknya retreat. juga, wellness, ada kliniknya juga, sama dia juga jual obat-obatan homeopati juga di situ. Oke. Dokter homeopati lah di sana. Nah, temen aku ada nih yang dia nggak vaksin, anaknya tapi dikasih homeopati. What do you think of that? Kalau kamu towards vaksin masih gimana? Aku nggak vaksin juga anak. Kamu nggak vaksin juga? Aku nggak vaksin juga anakku. Oh, wow. Iya. Oke. Kasih homeopati nggak nih? Nggak juga. Nggak. Sebenarnya nggak vaksin tuh sebenarnya nggak apa-apa, aku bilang. Maksudnya itu lebih ke risk rewardnya aja. Oke. Gitu kan. Kalau kamu emang takut banget, ya kan, ketakutan kena penyakit banget, ya go ahead gitu. Oke. Tapi you just have to be informed of the inserts, ya kan, have to be informed of the side effects aja gitu. Ya. Kalau kamu menurut kamu oke, nggak apa-apa, I take the risk, ada side effects ini. Bahkan sekarang kan di Amerika kan si RFK itu kan lagi heboh banget ya, the new Secretary of Health. Dia juga udah ilangin kewajiban vaksin karena dia sekarang bilang kalau memang ada kaitannya antara vaksin sama autism. The heavy metals. Heavy metalnya betul, aluminium kandungannya gitu. Ini Secretary of Health Secretary of US. Health US yang sekarang. Oke. Jadi dia
maksudnya dia nggak mau hebatnya dia tuh nggak mau makan duit dari farmasi lah ya intinya. Dia nggak mau di marketing sama farmasi harus ini harus dibuka memang gitu, ada side effects dan memang ada kaitannya sama autism. Jadi dia sekarang udah nggak mengharuskan lagi beberapa vaksin di Amerika untuk anak-anak. Kalau dulu kan harus divaksin, harus nggak boleh sekolah ada kan? table juga Ya. Sekarang ada beberapa yang akan dihilangin gitu. Jadi sebenarnya menurut aku ya, asal orang tuanya aware ada side effect ini, kamu lebih takut sama side effect atau lebih takut sama anak kamu kena penyakit gitu. Ya decision parentsnya aja gitu. Oke. Kalau aku mungkin karena aku Ini 0 nih, kayak bener-bener kayak all the Bener-bener. way, even though kayak bener-bener nol, no, bener-bener nol. lahiran di rumah sakit, even kayak Enggak, aku lahirannya di Ibu Robin. oh wow. Iya. Berarti kamu holistik itu ya? Holistik banget lumayan Oke, lah ya. oke. Ya untungnya di situ bisa. Tapi Bisa request aku injek vitamin K. vitamin Vitamin K. kan harus tuh ya. Iya. Tapi gue sekarang belakangan keluar juga insertsnya, ternyata kebanyakan di Indonesia yang insertsnya itu ada heavy metalnya juga gitu. Sebenarnya mungkin ada inserts yang lebih bagus, cuman nggak dikasih kali di sini ya, kayak susah milih-milihnya gitu. Kan kita nggak tahu yang merek apa yang lebih bagus. Kan tadi dari your dad kena thyroid, terus ke punya anak seholistik ini, what's the journey in between bisa sampai kayak okay, you decide on this path gitu? Karena aku bilang ya ini yang, karena once udah tahu kalau ternyata badan lo tuh bisa sembuh sendiri kalau in sync with everything that God or you give you nature lah ya. Basically the medicines are in the fruits, in the plants, in God's creation maksudnya gitu. Jadi kalau udah kayak gitu kayak udah agak susah untuk cari solusi yang sintetik punya menurut aku gitu. Kenapa harus pakai yang sintetik kalau yang natural bisa without all the effect samping gitu ya? Mungkin kalau misalnya aku akan terbuka of course ke conventional medicine yang sintetik. Kalau misalnya anakku mungkin kecelakaan atau apa yang udah benar-benar butuh quick fix banget saat itu banget, oke, harus dioperasi gini-gini. Ya memang itu membantu, bukan against dokter entirely gitu. Cuman ada porsinya lah masing-masing gitu. Selama sekarang kita masih sehat, kita masih bisa dukung kesehatan dari dalam dengan natural, keep that path dulu aja gitu. Until you cannot. Berarti anaknya di Bali sering bapil nggak? Sering sakit? Enggak. Jarang. Pernah kalau aku nggak pernah ngerasain anakku batuk. Sama sekali nggak pernah batuk. Temen aku ada yang sekarang nanya. Ya? 2,5 tahun. Wah, iya. Temen aku nanya, enak lo kalau batuk dikasih apa? Aku bilang aku nggak pernah batuk, nggak tahu. Lo belum pernah nyari-nyari tentang batuk karena belum pernah kejadian. Even kalau traveling ke Jakarta gitu? Enggak sih, nggak batuk untungnya kalau ke Jakarta ya. Pilek juga nggak pernah. Pilek melel-melel kayak abis nangis. Itu aja. Sama pernah paling kayak 1 malam lah pas dia lagi ada demam, ada pilek, tapi besokannya udah langsung sembuh lagi. Jadi aku nggak pernah ngerasain. Kalau demam sering. Oke, kalau demam kasih apa? Demam nggak dikasih apa-apa, dibiarin aja. Really? Ya, demam kasih paracetamol. Nggak kasih paracetamol. Nah, ini yang aku pelajarin juga. Kalau ya demam is your body's response. Paracetamol memang nurunin demam. Tapi habis minum paracetamol demamnya turun, kayak besoknya akan terulang lagi, lebih lama lah gitu. Turun naik. Sedangkan kalau bablasin aja demam, pernah sampai 40 derajat pun aku bablasin, aku cuman kompres atasnya. Itu lebih cepet. Kayak besokannya turun dan all done gitu loh. Kayak 2 malam lah maksimal dia demam. Habis itu all done. Kompres doang. Kompres aja paling, sama onion atau kayak essential oils gitu. Essential oil aku nggak terlalu, onions paling ya. Kalau pernah yang waktu lagi pilek itu aku kasih onions kayak di sekitaran buat jadi kayak room freshener aja. Room freshener ada bawa bawang. Sampai suamiku ngomel-ngomel. Tapi ya udah gitu. Sama kakinya dikasih kentang kayak gitu-gitu lah aku coba-coba. Tapi nggak tahu itu bener-bener ngaruh apa enggak. Cuman yang demamnya dibiarin menurut aku itu works once and for all. Virusnya mati, badannya react gitu kan. Sel-selnya mungkin langsung bunuh itu kumannya. Habis itu udah. Pernah takut gak nih kalau misalkan kan 40 itu udah diambang nih. Iya, Kalau 41 kan katanya ada kayak seizure, terus kayak
your brain bisa get damage atau apa gitu kan. Ada impactnya lah. Kayak my dad's friends punya cucu itu gara-gara demam tinggi jadi kayak hilang pendengarannya setengah gitu. Something like that. Sampai sekarang. Kayak takut kayak gitu juga nggak? Pernah takut kayak gitu? Pernah takut sih kayak gitu, aku ada takutnya juga. Cuman kayaknya dimonitor aja ya. I see. Kayak misalnya sebenarnya kalau di dunia holistik juga febrile seizure itu emang akan terjadi karena dia lagi karena kepanasan, otaknya jadi regulate nervous system, jadi dia kejang-kejang gitu. Dan nggak akan sebahaya itu kalau misalnya mungkin yang udah nggak tahu 40 berapa mungkin ya aku nggak pernah sampai ke sana jadi nggak tahu lah ya gitu. Untungnya nggak pernah sampai ke sana. Berarti pernah ke dokter anak gak nih anaknya? Pernah ke dokter anak, pernah juga. Karena sakit atau buat kayak just see Waktu awal-awal aja ya ke dokter anak. Karena kan waktu masih kecil kan baru punya anak gitu kan. Jadi ada apa sedikit, ini kenapa ya nanya dokter. Ini gara-gara apa ya? Ini gara-gara apa ya? Tapi kebanyakan dokter di sini, aku ingat kenapa ke dokter. Anak aku ada waktu umur 4 bulan itu ada semacam eksim. Oh, eczema Ya. Okay. Terus aku bingung, ini kenapa bisa eksim? Dan dia masih ASI, belum makan macam-macam gitu kan. Tapi ternyata dari akunya itu sebenarnya gitu. Dari the breast milk. Ya, ada toxin build up. Bukan dari breast milk tapi dari memang pas di conceive memang ada kemungkinan aku pass on toksin gitu ke dia gitu kan. Karena kan dulu ya badan aku kan pasti penuh dengan toksin juga gitu kan. Jadinya ya dia ada alergi ke eksema itu gitu. Tapi habis itu udah sih, habis itu nggak lagi tuh sampai sekarang. Paling kalau misalnya dia makan yang terlalu banyak gluten, kayak makan roti, croissant, nah suamiku suka kasihin dia croissant, padahal aku nggak boleh. Kenapa? Gluten ya, gluten dan kita nggak tahu ingredientsnya gitu kan. Roti yang aku kasih paling sourdough gitu aku kasih. Dia mulai beneran dia akan keluar semacam bintik-bintik kalau dia berapa hari berturut-turut makan croissant gitu. Ya. Itu sampai susternya aja aware. Iya ya, karena ini bakal berapa hari pasti nongol gitu. Kayak gitulah maksudnya. Kalau ada, karena kan ini juga ada masalahnya sama leaky gut. Bayi kan belum develop fully ususnya. Jadi sebenarnya yang dia nggak bisa gluten yang belum bisa cerna gluten. Ya, belum bisa cerna gluten, grains dan lain-lain gitulah. Berarti dulu pas eczema kasih apa? Dokter prescribe Corticosteroid. Steroid. Tapi of course aku nggak pakai. Aku nggak pakein. Seberapa pernah parah? Sekali doang aku pakein, terus aku habis itu udah nggak mau lagi. Seberapa parah kayak the whole face merah sampai berdarah gitu? Kakinya lumayan merah-merah, lumayan merah-merah. Tapi kayaknya itu resolve on its own. Jadi kamu nggak kasih apa-apa? Waktu itu dia dikasih obat itu, aku nggak kasih apa-apa. Aku kasih salep scabies karena pertama-tama aku kira scabies. Karena ke dokter kulit nggak ada yang, beberapa dokter nggak ada yang tahu itu apakah eksim atau scabies gitu. Aku sampai bawa ke lab, nggak ada. Dokter kulit bahkan nggak bisa lihat gitu kan. Di sini ada lab di rumah sakit apa ya namanya? Lupa, rumah sakit pemerintah. Dia punya lab yang maksudnya satu-satunya rumah sakit yang bisa tes scabies atau apa gitu. I see. Ya sebenarnya buat jadi ibu memang pasti ada ketakutan, ada fear ya. Ya kan? Ini gimana nih kalau ke dokter kasih solusinya obat ini. Ada fear. Sama obat cacing aku pernah kasih minum. Obat cacing. Karena aku takut cacingan. Ya udah sih, itu nggak kenapa-napa sih. Cuman karena. Tapi sekarang masih bakal rutin kasih obat cacing nggak? Enggak. Jadi sekarang lebih ke holistic approach juga. Apa tuh yang buat detoxify the parasite? Ya betul. Apa? Pakai apa? Pakai banyak, bisa kasih smoothies, biji pepaya, pumpkin seeds, dibikin flaxseed. Dia suka banget makanin flaxseed crackers tuh, ada pumpkin seed. Buat sendiri. Pumpkin seed, terus garlic. Aku kasih dia makan garlic mentah, dia mau. Baik banget anaknya. Terus ya udah kasihin garlic aja.
Garlic mentah. Iya dia mau. Itu Aku juga spicy kaget. loh. Spicy. Dia makan enak gak? Dimakan aja gitu. Kalau dia mau ya bagus lah karena garlic bener-bener antiparasitiknya bener-bener strong. Yes. Ya udah kasih kayak gitu-gitu aja herbs. Ya untungnya sih nggak cacingan lagi sih. Aku sempat pernah stool test juga soalnya. Ada positif, Tentang ada cacingnya. Nggak ada untungnya. Oke. Nggak ada. Menurut kamu nih, banyak gak orang ibu-ibu di Indonesia yang aware of these things, yang kayak sebenarnya bisa loh jalur yang lebih natural, nggak perlu harus ke dokter, atau yang kayak Sekarang kayaknya udah mulai banyak ya. mulai banyak. Follower aku juga udah mulai banyak yang maksudnya sangat pengen tahu ke arah holistik gitu. Oke. Gimana nggak makan obat mulu, karena kan ada yang misalnya minum obat dikasih antibiotik nih anaknya, ada masalah pencernaan dikasih antibiotik baru 8 bulan. Terus sekarang jadi intoleransinya banyak banget gitu semenjak minum itu. Terus misalnya kena campak semenjak minum obat campak langsung intoleransinya jadi banyak, alergi ini alergi itu gitu. Jadi kayak banyak ibu-ibu yang ngerasa kayaknya kalau dia tahu ada solusi selain obat mungkin dia tertarik ke situ gitu. Selain maksudnya ini obat juga ya, kita kan holistic medicine sebenarnya obat juga. Cuman yang non toxic obatnya, Yang lebih natural. ya natural. Kalau Ya nggak ada sintetis untuk menekan symptoms gitu kan. menarik. Aku juga tiap kali nih sakit, aku bawa ke dokter tetap. Anakku udah 2 kali bahkan yang gede dirawat, gagal 1 DBD. Jujur takut sih. DBD. Jadi kayak berdua dirawat. Aku juga kena. Satu lagi dia sempat bronkopneumonia, sampai kayak ngigo yang kayak panas tinggi banget. Itu juga sebenarnya rada kesel ya dok. Aduh, tapi ini kayak off topic, gak boleh direkam. Cuman kayak lagi itu even kayak dia pindah rumah sakit, dokternya aku tanya 8 dokter ini virus atau bakteria, setengah bilang virus, setengah bilang bakteria. And I was like, lu, saya kan gue tahu, I know that antivirus itu lumayan tajam ke ginjal, right? Jadi ya I need to be careful juga ngasih antivirus gitu. Antivirus bahkan lebih harsh daripada antibakterial gitu kan. Terus mau dikasih antivirus, ya anaknya udah kayak ini, ya udah ya dokter, lu lebih pintar dari gue obviously, kasih gitu. Cuman kayak at the end of the day nggak sembuh juga. Terus malah pindah rumah sakit, pindah dokter kasih antibiotik gitu. Terus kayak that was so chaos. Tapi Antibiotik sembuh sih. berarti bakteri itu. Berarti bakteri, bukan virus. Cuman ya I know virus dan bakteri is a bit tricky juga. Tapi ya kan ilmu dokter mesti ilmu pasti, nggak kayak 4 dokter bilang ini bakteri, 4 dokter bilang ini virus. Maksudnya nggak akan dari hasil darah kayak gitu. Tapi kayak nowadays juga aku jarang banget sih kayak kalau ke dokter dibilang kan oke, 3 hari nggak sembuh kasih antibiotik. Aku nggak pernah kasih sih. Oh iya. Sembuh sih. Oh iya. Aku kasih madu kebanyakan. Iya benar. Aku kasih madu kebanyakan. Kan ada antibiotiknya juga kan dalam madu. Lagian kalau badan anak kayak udah sehat juga, udah nggak terlalu banyak toksin build up yang dia harus sort gitu kan. Jadi energinya bisa fully, daripada neutralize racun-racun yang build up, dia bisa fully dipakai buat matiin virus, matiin itu gitu ya. Benar, agree. Ke kids, berarti kalau misalkan untuk skincare anak, berarti pakai apa kebanyakan? Aku skincare kayak sabun. Oh ya, waktu bayi tuh padahal aku nggak kasih sabun. Aku kasih sabunnya berapa hari sekali. Oke. Karena kan dia nggak kotor ya kan. Itu. Jadi waktu kecil nggak dikasih sabun, dikasih kalau paling minyak minyak kelapa gitu kan, Evco apa gitu buat itunya dia. Minyak telon kasih kalau lagi pijit doang, tukang pijit kan ada tukang pijitnya tuh, panggil tukang pijit ya kasih dikit minyak telon. Nggak rush ya minyak telon? Enggak sih, tapi memang minyak telon tuh sebenarnya nggak boleh kan, jadi di dilute juga lah sama minyak kelapanya gitu. Sekarang skincare-nya cuman ya mandi pakai sabunnya aku pakai macem-macem. Tanteku juga bikin sabun sendiri dari dari Ecoenzyme juga. Jadi pakai sabun itu, terus pakai sabun Sensasia kadang-kadang. Sensasia juga kan yang buat bayinya bagus, bener-bener natural dan nggak berbusa banget. Udah itu aja sih, nggak terlalu banyak skincare. Lotion gitu nggak pakai? Lotion
pakai lotionnya Sensasia tapi nggak tiap hari juga. Nggak tiap hari. Iya. Itu aja 2. Sunscreen nggak pernah pakai. Sunscreen nggak pernah pakai. Padahal di Bali lumayan sering jemur kan? Nggak pernah Nggak pakai nih. Nggak pernah pakai dia. Nggak pernah Sama pakai sekali. Pernah sekali, paling 2 kali yang aku Kenapa? pakein. Kenapa nggak dipakein? Karena nggak perlu menurut aku, kecuali misalnya jam 12 siang yang sampai Yeah. terik banget, Mm. ya udah pakein. Tapi kebanyakan aku daripada pakein sunscreen, aku lebih pilih ya udah pakai topi, pakai tangan panjang aja, main di pantainya gitu. Dia bener-bener ke cover. Kalau lagi jam 12 siang terik banget, daripada pakein kayak ini kan lengket banget, makainya juga Iya, nggak enak gitu nggak loh. pakai. Iya, sama aja. Lihat dong kan. teksturnya. Oh iya lengket sih. Susah. Lengket banget, Bun. Susah sih. Kayak ini juga lengket banget. Ini yang merek, maksudnya yang ingredientsnya bagus ya, kayak Ini masih oke. masih oke lah gitu. Ya gitulah, maksudnya ya kalau pakai sunscreen yang merek-merek dijual di drugstore udah pasti nggak mungkin aku pakein. Ya lebih prefer pakai topi, pakai covered aja. Gitu. And milih jamnya ya. Milih jamnya ya. Di bawah berapa? Biasa dia Biasa expose di to bawah sun. jam Dan di atas berapa? di bawah jam 10 lah kalau pagi-pagi. Di atas jam 3, jam 4 gitu. Jam 4 di Bali tuh masih panas. Tapi jam 4 aku pun kalau jam 4 berjemur itu nggak pernah kebakar sih. Maksudnya masih panas tapi udah nggak terlalu strong gitu, udah nggak terlalu bikin bakar. Oke. Kalau jam 4-nya di sini, kalau jam 12 ya aku pasti bisa kebakar walaupun aku very pigmented kan. Melanin aku banyak banget. Kalau jam 12 masih bisa kebakar. Tapi kalau misalnya udah jam 3 ke atas itu udah enggak. Oke. Tapi kalau kamu sendiri pakai sunscreen? Enggak. Even for your face? Face enggak juga. Face aku pakai ada paling cream barrier merek Sensasia juga sih. Dia bukan sunscreen tapi dia kayak barrier gitu, skin Kamu barrier. brand ambassador ya? Iya, brand ambassador. Tapi Tapi that's the ya only elah, brand tapi yang emang clean di Indo sih, to be honest. Itu kalau lagi siang doang. Sedangkan aku jarang, memang kalau siang-siang tuh aku jarang gitu. Jarang. Jadi aku nggak pakai juga. Itu udah setahun kayak nggak habis-habis. Oke. Nggak pernah dipakai. Tapi kalau mau aku pakai itu gitu. Sunscreen sama sekali udah setahun belakangan, 2 tahun belakangan lah nggak pernah pakai. Sebelumnya aku masih pakai. Kenapa? Karena aku baru pelajarin tentang ingredients 2 tahun belakangan ini. Ingredients yang ada homo salad, oxybenzone dan lain-lain yang ada di sunscreen itu sebenarnya nggak boleh banget. Apalagi kalau kena panas, pori-pori terbuka, nyerap semua itu Ya. toxic ingredients gitu. Kalau yang kayak clean Clean aku masih oke pakein, cuman kayak saking malesnya aja gitu. Karena lengket ya kan, saking malesnya. Yaudah mendingan gak usah keluar siang-siang ya. gitu. Berarti kalau dari ingredients nih, tiap kali mau do shopping kayak buat supplies, cek ingredientsnya di mana? Shopping supplies maksudnya kalau lagi Oh, maksudnya kayak lagi Beli- belanja bulanan, beli let's say sabun habis, lotion habis, mau beli skincare, makeup gitu, kamu cek di mana? aku udah jarang banget make upan. Oke. Tadi ketemu kamu nih make upan kayak ini, tapi aku udah nggak pernah beli makeup lagi. Udah 2 tahun udah nggak pernah beli makeup. Wow. Di rumah di Bali benar-benar kemana-mana udah kayak nenek-nenek gombel. Udah nggak pakai makeup. Ya kalau lagi ada acara aja. Acaranya jarang kan di Bali. Terus aku cek ingredients tuh ada satu website yang EWG. Oke. Itu kadang-kadang aku lihat dari situ. Tapi kebanyakan udah yang aneh-aneh aku udah nggak beli lah gitu. Kalau yang udah tuh chemical ya. Ya udah lebih dari 2 digit ingredients, aku udah oke, ini kayaknya udah nggak oke Ya, gitu. Oke. Menurut kamu EWG seberapa populer di Indo? Masih belum banyak yang tahu sih kayaknya ya. Masih belum banyak yang tahu ya? EWG ya. Masih belum banyak yang tahu. Menurut kamu gimana website itu? It's very helpful. Dia memang kasih ngeliat dari ingredients apa, ada research backupnya juga. Tapi memang kontroversial juga kan sebenarnya di website. Soalnya dia bilang ada beberapa, maksudnya kayak the people who rate that gak bener-bener consider the dose.
Cuman kalau menurut aku even dosnya kecil, kalau itu emang ada cancer risk-nya ya ngapain dipakai juga ya nggak sih? Maksudnya kan kalau lu pakai tiap hari otomatis bakal build up juga gitu. Kenapa harus pakai? Kalau ada yang natural why not gitu kan? Sebenarnya lebih ke situ. Cuman I use that a lot. Mostly aku kalau mau belanja aku cek itu dulu. Ya, IWG juga. IWG. Nggak ada yang lain kan? Nggak ada yang lain soalnya. Iya. Actually with aku nggak tahu sih ini bakal kemana nextnya. Cuman I was planning to build something like that but for Indo punya database gitu. Iya, merek-merek Indo, bener banget tuh. Top Ya banget. kan, Iya, jadi iya, kayak we'll see ya. Orang juga sebenarnya download Database app juga Indo. udah males sih. Iya, bener-bener. Website aja. Website Mau pakai bisa app juga sih. nggak apa-apa sih, tinggal di scan. Yang merek-merek Indo tuh di scan bisa nongol gak sih sebenarnya? Bisa. Kalau Sebenarnya barcode-nya kalau itu? sekarang sih kalau orang niat, Heeh. ChatGPT juga bisa sih. Iya. Ya kan? Atau kayak Asmeta gitu or something. Tapi scan Sebenarnya. paling gampang sih memang. Iya kan? Scan terus kayak orang bisa langsung tahu oh paling aman yang mana, tinggal di sort gitu ya. Ya daripada kayak nyariin satu-satu. Actually I tried that. Banyak yang aku cariin, kita udah mulai build database. Oh, oke. Nggak ada ya yang kuning jarang banget, kebanyakan merah. Sedih nggak sih? Sedih kan? Sebenarnya nggak tahu ya kenapa ya mereka harus pakai yang merah-merah itu. Apakah buat kayak ngawetin atau Ngawetin. texture? Ngawatin Tapi texture. buat apa gitu? Texture. Sebenarnya buat hal nggak penting nggak ya? Penting buat shelf life aja sebenarnya. Mostly pengawet sih, pengawet sama teksturnya memang. Soalnya sama Ya, bau kayak- tengiknya supaya nggak ada Ya, bau mungkin tengik. kayak gini ingredients 3 tapi menurut aku nggak apa-apa ya, memang lengket banget sih. Mungkin ya ini tekstur Soalnya yang this is, orang-orang nggak suka physical. gitu. Semua physical pasti lengket. Orang tuh sekarang banyak yang campur, kalau nggak yang chemical karena dia emang nyerap banget gitu. Tapi sebenarnya teknologi tetap berkembang ya. Kalau misalkan tekstur sebenarnya bisa pakai yang physical. Maksudnya nggak harus di add ingredients yang bahaya, tapi lebih ke arah ngelolanya gimana. Kayak gitu sih. Dan paling- cheap juga kali ya. Lebih Iya. ke murahnya itu kali ya. Iya pasti. Kayak chemical ingredients yang murah aja gitu. Iya. Kan hari gini juga kalau makanan yang organik lebih mahal daripada Iya. yang non Aneh ya. organik. Padahal kayak satu nggak pakai pestisida, ya tapi emang efisiensinya beda sih. Lebih ke efisiensi, jadi nggak mau rugi, nggak mau gagal panen ya kan. Panen, nggak mau ada hama-hama, maunya bentuknya perfect. Iya. Makanan dia banyak kan masak tiap hari. Masak tiap hari. Cemilan Buah. buah. Cemilan buah aja. Kalau lagi di jalan kan buah kadang-kadang susah makan sendiri or something, yang cemilan kering gitu. Pernah Cemilan kering nggak pernah dikasih kecuali yang tadi aku bilang. Oh, cemilan kering kacang. kacang? Ya, Kacang kayak apa ya? macadamia, kacang cashew. Itu bukannya masih choke hazard buat anak segini? Enggak sih, dia bisa tuh. Dia bisa ya? Dipotong-potong bagi dua, dia kayaknya bisa sih. Bisa ya? Heeh. Kayak dia atau sama yang bikin flaxseed sendiri. Flex apa? Flex bread gitu, Flex yang cracker. Ya, benar-benar. Wow. Kalau yang itu sih aku nggak pernah kasih sih, yang store bought. store bought nggak pernah kasih. Tapi nanti dia bakal sekolah di sini di Bali. Sekolah ya, mungkin sekolahnya aku juga nggak cepet-cepet banget lah ya. Sekarang ya semi homeschool juga nih. Ini juga governance-nya dia. Nanny plus teacher juga. Iya. Nanti agak gedean. Kalau misalkan nih one day, maksudnya aku juga kayak gini, tapi the challenge is kalau misalkan nanti anaknya sekolah, terus dia ngeliat anaknya banyak yang makan Oreo, makan ciki gitu-gitu, anaknya bakal nanya dan minta, kamu bakal kasih nggak? Pasti bakal nanya dan minta, ya itu udah pasti. Itu maksudnya hal-hal yang kita mungkin nggak bisa tahan kalau dia udah gede ya. Ya, Cuman what we are trying to do is to create dia punya palate supaya rasa-rasa natural dulu. Oke. Nanti setelah itu kalau dia mau itu ya mungkin semoga aja dia nggak akan suka-suka banget ya kan, atau menurut dia ya yang natural lebih enak gitu. Kita build up that palate dulu lah. Ya. Emang ada yang bilang sih, maksudnya kayak our favorite food is actually yang kita Makan dari used to. kecil. Ya, Benar. Jadi selama mungkin build that palate, walaupun udah gede pasti kita nggak bisa lindungin terus kan. Benar. Pasti kan dia akan makan ini makan itu. Ya udah, when the time comes
let it be gitu. Mhm. Tapi kita udah build foundation dulu di mana dia tahu ini bagus, ini sehat, yang itu nggak bagus dan lain-lain. Gitu. How about clothing? Kamu particular gak? Clothing sebenarnya aku jujur belum terlalu gimana banget sama clothing. Walaupun aku tahu nih kayak sekarang kita banyak banget polyester udah nggak boleh, ya kan? Nylon udah nggak boleh, spandex udah nggak boleh. Cuman aku belum, karena aku di rumah-rumah aja jadi jarang keluar, jadi jarang pakai baju rumahan aja gitu, yang katun-katun di rumah gitu. Kalau baju anak juga especially apa dia punya training pants itu harus katun sih memang sih bahannya. Beli yang katun. Training pants yang dia udah out of diaper. Dia pakai diaper nggak? Sekarang kalau keluar masih pakai. Ya. Di rumah pakai training pants atau aku telanjangin. Karena kalau ditelanjangin dia baru mau potty. Kalau dipakai celana dia nggak mau potty. Kalau dulu pas babynya pakai diaper. Baby pakai diaper. Diaper apa? Diaper masih diaper biasa. Diaper biasa. Masih diaper merek-merek yang beli di itulah gitu. Karena nyari diaper yang itu susah di sini ya. Betul. Yang bener-bener. Sebenarnya merek Mami Poco yang Royal Soft itu kan udah organic cotton dia ngakunya ya kan. Tapi itu masih ada parfumnya strong banget menurut aku. Kayak bleachnya tuh strong banget. Tahu deh, kamu ada rekomendasi merek diaper? Aku juga masih pakai Mary sih. Masih pakai Mary's. Mary's emang ada yang cotton. Dia sama Royal Mami Poco ganti-gantian. Ganti-gantian. Ya. Cuman susah sih itu. Sekarang ada merek Offspring. Yang dari Aussie ya? Bukan Aussie sih, aku rasa itu tetap China. Cuman dia bilang aja design in Aussie dan lain-lain lah ya. Ya itu sih dia klaimnya nggak harmful chemicals. Tapi abis mulu stoknya. Tapi ya itu aku suka sih kalau lagi ada stok ya. Ya. Oke. Nggak beda jauh juga harganya, nggak terlalu mahal-mahal gimana banget lah. Kalau di Bali kan very particular with plastic nih. The island is trying to minimize the plastic usage. Dan kalau kamu sendiri? Yes, aku try to minimize dan try to be mindful saat buangnya. Oke. Trying, cuman karena di rumah susahnya tuh menurut aku mbaknya ya. Mbak-mbak tuh kan suka males. Suka males sort gitu kan. Jadi asal-asal aja buang. Walaupun kita udah bilangin berkali-kali ini sort, ini dicuci dulu plastiknya gitu. Bahkan sekarang setiap Banjar aja di sini tuh udah ada himbauan buat pisahin selalu. Gitu. Tapi kalau in term of yang kamu pakai gitu, something kayak misalkan botol minum anak gitu-gitu. Botol minum anak, tempat makan anak. Tempat makan aku pakai kebanyakan yang stainless atau kaca, especially kalau panas. Kecuali yang dingin-dingin aku masih pakai yang plastik ya. Kalau misalnya kayak yang enggak temperature-nya panas banget atau dingin banget. Kalau nggak aku pakai yang kaca atau yang stainless. Gitu. Apalagi ngomongin belum? nggak usah. Belum, produknya semua non toxic kan, stainless dan tetap gak bisa plastic free. Nggak bisa plastik ya, luarnya. Tapi we're plastik. trying to lebih ke stainless now directionnya. Bagus. Lagian juga, saya kalau plastik tuh actually pertama mami suka pakai apa sih, sterilizer. Itu panas kan. Iya betul. Itu after 3 bulan actually kalau dipakai tiap hari udah harus ganti. Tapi not many people know kalau harus tuh, ternyata 3 bulan harus ganti ya kalau yang plastik ya. Walaupun yang yang bilangnya tuh dia. Jadi kalau daily ya? PPSU lah. PPSU lebih lama dikit. Actually kalau botol yang dipakai tiap hari, mungkin nggak pakai tiap hari, kayak every other day itu kayak mungkin bisa 6 bulan. PPSU 8 bulan. Kalau dipanasin. Pasti dipanasin nggak sih? Kalau yang nggak dipanasin, sebenarnya plastik tetap bisa leach gak kalau dia nggak panas? Bisa. Tetap bisa leach plastik. Tetap bisa. Over time kan juga dia ada worn gitu kan. Soalnya dia partikelnya kayak nggak ngiket gitu sebenarnya. Tapi leachnya dikit banget kalau dingin. Tapi kalau panas, apalagi misalkan dipakai buat bikin susu. Ya. Gitu. Kamu full ASI ya? Aku full ASI, aku masih ASI juga. Aku juga masih. Iya, aku juga masih loh. Netain langsung. Iya. Netain langsung tuh enak banget. Apalagi kalau lagi traveling. Ya kan? Gak usah pumping. Gak usah pumping. Tapi dia lebih ke comfort feeding sih. Mostly dia gizinya sih udah dari makanan. Ya, tapi kayak udah 2.5 kan.
Iya, comfort feeding ya. Dari comfort feeding. Tapi mungkin Dan kan kalau lagi sakit tuh sangat beneficial. benar, sebenarnya. Asik. benar banget. Makanya ya selama mungkin lah. Sama mungkin benar. Ya. Dia kemarin kayak udah disuruh sapi lah cepetan, cuman kayak belum tega. Kalau aku lebih kayak aku kerja kan mostly, jadi Kerja kayak di BF tuh hebat banget loh kalau bisa kerja dan di BF. for me itu the apa ya, connect batinnya dari situ. Soalnya aku nggak bisa terus-terusan nemenin dia main. Ya, benar. Jadi kayak untuk mengurangi rasa bersalah. Terus kamu pakai yang dry freeze juga gak? Enggak. Nggak ya, aku juga nggak. Karena asiku sebenarnya dikit. Menurut masyarakat dan dokter pasti dikit. Aku juga. Tapi aku percaya itu enough. Iya. Jadi It's always enough. si aku juga kayak gitu. Dulu si Gigi actually underweight, dia lahir cuma 2,5. Oh, oke. Terus awal-awalnya karena 2,5 terus turun ke 2,4, si dokternya langsung kayak anak pertama kan, langsung kasih sufor gitu kan. Terus sufor dia makanya cowok kali ya, banyak banget, jadi aku nggak bisa keep up. Aku pump juga, akhirnya aku kayak stres. Akhirnya ya udahlah, ini anak udah mau di BF, udah gue nggak mau ngitungin lagi milih. Iya. Kalau dia lapar dia minta gitu, Iya. nangis, ya udah akhirnya fully di BS. No Dan pumping, sebenarnya kalau di, karena pernah ada yang bandingin juga, dihitung-hitung di BF sama pumping yang tertakar, sebenarnya di BF Beda. bisa lebih banyak ujung-ujungnya. Bener. Karena on demand, walaupun Bener. dikit-dikit trot-trot, ntar trot-trot lagi, ujung-ujungnya lebih banyak loh daripada yang takar-takar. Bisa jadi, tapi emang for me yang aku rasain adalah kalau di pumping itu nggak stimulate Ya. buat bikin susunya lebih banyak dibandingin langsung latch. Iya benar-benar. Langsung latch katanya juga bisa 2 kali lipat sebenarnya daripada pumping yang keluar. Kayak sedotannya tuh sempurna gitu ya. Iya. Sedotan apa vacuumnya mulut bayi tuh sempurna banget. Buat Terus kan pasti ada kayak ada hormonal serotonin Ya, naik lah gitu-gitunya. Kalau pumping ya soalnya alat yang Ya. the hormone nggak bisa respons tuh gitu. benar-benar. Ya. Sama yang kita punya pentil bisa detect microbiome bayi. Oh IBM iya, bayi. Itu iya, juga yang itu ajaib banget. amazing banget sih. Itu beneficial buat kalau lagi sakit menurut aku. Kalau Ya. lagi sakit, kalau dia kurang apa. Ya. Bakal plan sampai kapan? Aku selama mungkin, walaupun aku tahu bakal kalau misalnya udah di atas 4 tahun tuh pasti orang bakal mama harus disapi. Aku karena juga belajar tentang secure attachment. Jadi tuh bayi di bawah 3 tahun tuh sebenarnya nggak boleh dipaksa untuk disattach. Entah itu sekolah, daycare, kan ada yang nangis dipaksa harus sendiri. Entah itu buat tidur sendiri, entah itu ASI, itu tuh kayak maksudnya tuh bawah 3 tahun Independence-nya tuh belum bisa. Iya, Berarti independence masih you're belum not bisa. pro sleep training dong. Iya, sangat You're tidak. against it. sangat Gitu sih. against. Iya, sangat against sleep training. Di bawah 3 tahun ya. Tiba-tiba tahu. Ya, karena after itu ntar juga bakal tidur sendiri kok, kan? Kan nggak ada anak yang udah remaja masih nete sama mamanya gitu kan. Sooner or later they will grow out of it. Ya. Anak kucing aja bisa sapi sendiri, ya kan? Anak binatang aja punya insting buat selesai sendiri kan? Nggak mungkin dia nyetek terus-terusan tanpa disapi-sapi. Anak orang juga harusnya gitu, cuman ya timingnya aja. Benar. Agree. Ada any topic yang you want to talk about? Aku pengen belajar tentang, sebenarnya aku pengen belajar tentang ingredients dari kamu, karena kan kamu benar-benar udah sekolah. Aku kan nggak sekolah, aku yang otodidak gitu Oke. loh. The tricky part. Ini konsepnya aja. Sebenarnya kayak ingredients tinggal kamu cari jurnalnya sih. It's there. Cuman the tricky part adalah kan kita paling concern secara immune, 3 sih, immune, endokrin sama cancer. 3 faktor itu kan. Endokrin itu sebenarnya hormon kan? Ya. Endokrin Endocrine disruptor. adalah sama dengan apa? Orang suka bilang endocrine disruptor. Sebenarnya bahasa awamnya tuh endocrine disruptors tuh apa? Itu lebih ke arah hormon kita yang react oleh kayak chemical yang masuk ke badan kita. Itu bisa kayak malsuin, misalkan kayak contohnya ya, kan tiap ingredients beda-beda. Dia seolah-olah itu estrogen, jadi produksi estrogennya tiba-tiba berkurang, ke detect itunya. Oh. Jadi kan hormon kita ada balance ya kan. Ya. Jadi ada hormonal imbalance yang happen around there gitu. Itu yang dari sisi hormon. Kalau cancer terakhir tuh paling rumit. Yang kedua immune.
Immune sama endokrin actually same konsep sih. Lebih ke badan kita react kayak gimana. Kalau cancer itu yang paling susah untuk ada jurnalnya. Karena buat ngeklaim nih misalkan BPA dia kan cancerous, ya kan. Tapi buat ngetesnya itu it takes buat bisa jadi sebuah jurnal ya yang proven dan worldwide adopted itu perlu sampel banyak banget. Sedangkan kan kamu nggak mungkin kayak jadiin human sampel sebanyak itu. Jadi yang cancers Itu sebenarnya lagi dari sisi regulatory kan, dia bikin begitu. iya Harus sampelnya banyak baru bisa diakuin kalau iya. jurnalnya maksudnya ini bukan accepted sih, tapi kayak bener apa enggak gitu kan. Tapi secara study juga nggak make sense kalau terlalu dikit juga. Cannot claim Tapi it's dikit dan cancer. banyaknya itu berapa? Kalau kayak 30 orang udah show symptoms yang nggak sama. bisa cuma 30 orang. Harus lebih. Kayak lumayan, aku lupa exact numbernya berapa, cuman something kayak udah ribuan gitu. Oh. Nah itu kan susah di sampling kayak gitu. Jadi sebenarnya kan banyak banget nih nowadays orang yang kena cancer. Banyak gak sih? Kayak in your circle banyak gak? Banyak banget. Yang kayak mungkin tahu-tahu kena cancer gitu kan. I feel banyak nih saat-saat di daerah di deket-deket kita yang kita ke expose tanpa kita benar-benar tahu itu efek sampingnya apa. Itu sih. Dan again secara study susah banget untuk diklaim itu cancerous karena cancer risk yang di AWG sebenarnya udah ada. Cuman kalau data available-nya itu kan dia juga ada kayak data ratingnya juga kan. Datanya itu limited banget. That's the hard part. Oke. Jadi nggak bisa klaim kalau karsinogenik atau enggak gitu ya, kecuali udah dites ke 1.000 orang. More than that sih More than sebenarnya. that, misalnya ribuan orang. Padahal ya buat sampai itu ketahuan karsinogenik orang udah mati duluan. Iya. Baru ke publish ya kayak rokok lah. Iya. Rokok zaman dulu dibagiin gratis 70 tahun lalu di rumah sakit. Waktu baru dia ciptain Marlboro dan lain-lain gitu ya yang lintingan. Sekarang baru ketahuan itu nggak boleh gitu. Setelah 70 tahun ya udah telat. I think I see the trend sebenarnya mungkin terutama Gen Z yang lebih kritikal bakal lebih back to nature sih. Ya. Ya nggak sih? Soalnya kayak dulu zaman aku kecil lah, my mom is really believe that ASI itu nggak good, Yeah. harus kasih Sufor. Karena Karena I'm a Sufor Aku baby. juga super baby karena kampanye begitu. Iya. Dan di makan zaman marketing. dulu, kesian mereka nggak bisa cross check data, nggak ada internet kan. Benar, Mereka benar. dapat tahu dari mana kalau dokter bilang gitu ya mereka telan lah bulat-bulat gitu. Sekarang kita ada di dunia, sebenarnya ya dunia internet is good sih. Ada goodnya ya, kayak ada data jadi kita punya akses lah. Ya kita punya akses. Sih, aku kan my team baru nyuruh ya if you want to build something then aku sebenarnya nggak, I'm not into anak. content, hah? Maksudnya if you want to build something anaknya di Enggak. Maksudnya I need to develop my personal branding. Soalnya nggak make sense kalau nggak if I want to get into this path gitu lah. Aku tuh orang lebih bisnis bukan yang kayak content creator, bukan yang kayak terlalu kreatif gimana. Terus kayak kamera kan juga ya perlu belajar juga sih. Cuman ya bisa kamera. Sebenarnya nggak apa-apa kok, konten-konten bisa, nggak harus nongolin muka. susah kalau emang harus Atau ya pakai brand ambassador. years. Kalau for my brand bisa, cuman kalau for the cost that I'm trying to campaign ya harus kembali ke orangnya. Ya, Let's benar-benar. see. Aku belum tap into the low tox content just yet. Baru juga minggu lalu mulai ngepost video. Ngepost apa? Coba ntar aku lihat. Aku belum follow kamu deh. Kamu my sekolah friend di ya? Harvard. Enggak, the lessons that Oh, I'm taking online. Oh. Ada dua. Kamu di Harvard dan di Stanford. Stanfordnya udah selesai, tinggal yang di Harvard lagi ongoing. Stanford maksudnya ini beda topik apa lebih ke level-levelnya? Lebih ke Satu lebih ke environmental, which is kayak kurang relate. Cuman ya, jadi Lumayan get the relate bigger lah ya. picture lah.
Iya, Cuman anything that's harmful for environment automatically harmful for us gitu kan. ya, lebih ke sebenarnya aku pengennya di Europe sih. So European standard tuh jauh lebih Iya, above bener ya. daripada di US. Bener-bener ya. Maksudnya it's only logical for me buat belajar di Europe sih. Mungkin next Iya bener-bener. satu ini juga kayak aduh gak kepegang. Aku tadi lagi baru aware karena baru lihat-lihat. Kalau Nux itu dari Europe kan ya? NU Nukse Nuxe ya. Pak French kan? Friends kan? Aku juga lagi lihat-lihatin banding-bandingin dia punya ingredients, yes baby. Tapi dia fragrance-nya kencang. Nah, fragrance-nya ya. Tapi yang kayak kalau masalah oxybenzone-nya nggak ada, apa dipakai nama lain ya? Kalau yang banana boat kan udah jereng paling atas. Ingredients paling banyak. Sebenarnya kalau inci coat mestinya sama sih. Inci coat itu kayak udah uniformized Incikot apaan? ini. Ingredients di sini mestinya dia pakai inci kecuali ada namanya inci coat Kalau buat sunscreen, buat semua ingredients. incikot. Kita nggak bawa baju ini. Inci iya namanya. Jadi inci. maksudnya coat buat Jadi kayak misalkan coconut oil harus nulisnya apa? Maksudnya semua orang yang pakai coconut code-nya. oil, code-nya harus pakai that exact word buat ingredients. Oke. Iya. Inky name. Inky code, inky name. Oke. Mestinya, tapi again balik ke negara masing-masing juga. Ada lagi? Udah sih, kamu mau ngomongin apa lagi? Udah sih, udah banyak kayaknya. Oke. Ini kayak bisa berapa Makanya. berapa reels ini ntar kalau dicop-cop.